Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulsin Sanggam di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen pergerakan. Kali ini di studio kita sudah hadir dari dua pengurus kepemimpinan dari Prima. Yang satu beliau bernama Badri, sudah tidak asing lagi. Dia adalah Ketua DPW Prima Provinsi Lampung. Kedua Bang Andri ini adalah Ketua DPK Prima Kota Bandar Lampung. Nah, ini yang berseragam. Wah, ini seragamnya ini seragam DLH ya? Iya. Oh iya. Mereka adalah simpatisan dari Prima, Partai Prima ya, Partai Prima yang tergabung dari P2KBL. Bang Asrianto. Beliau adalah ketua dari P2KBL. Iya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bang Samsudin. Anggota P2KBL. Anggota P2KBL. Lalu yang ketiga adalah Iskandar. Iskandar anggota juga? Sama aja. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya. sehat. Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat dulu ya. Pak Novel juga sehat. Alhamdulillah sehat. Kita sehat semua, kantong nanti. Ya. Mudah-mudahan badan sehat, kantong sehat. Amin. Kali ini kita akan bicara persoalan tetap ya, persoalan dari bukan daerahnya tapi lebih ke fokus ke para pekerjanya. Yang hari ini mungkin kita akan membahas soal persoalan-persoalan mereka yang ada di dinasnya, termasuk dari fasilitas BPJS ya, BPJS, lalu upahnya dan apa namanya terkait aksi kemarin ya, sarana prasarana kerja. Jadi kita bicara tetap soal P2KBL yang kali ini didampingi oleh ketua Prima Provinsi dan Kota Bandar Lampung. Oke, Asrianto. Nah, sebelum kita jauh melangkah, P2KBL singkatan dari Pekerja Persatuan Kebersihan Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung. Didirikan kapan, Bang? 20 Mei 2022. Hari Kebangkitan. Oh, baru ya, baru. Nah, ketuanya Bang Asrianto, sekretarisnya siapa? Sekretaris atau wakil ini bentuknya? Ketua, sekretaris, bendahara ya? KSB ya bentuknya ya? Iya, KSB. Sekretaris siapa? Hanapi. Beliau tidak hadir? Tidak hadir. Tidak hadir. Iya. Jadi P2KBL ini terbentuknya baru ya, Bang ya. Atas polemik yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin sempat aksi, Bang ya? Iya. Kapan tuh? Tanggal 27. Tanggal 27 ya. Aksi apa itu kita? Aksi demonstrasi. Iya, demonstrasi tentang apa kita? Tentang menuntut hak yang telah terlambat terbayarkan. Upah yang ya, terbayar, yang belum dibayar. Nah, kalau nggak salah kemarin sudah dibayarkan ya. Itu 1 bulan atau semuanya sudah dibayar? Alhamdulillah sudah terbayarkan 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi tinggal yang bulan ini ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Artinya perjuangannya nggak sia-sia ya. Wah, iya. Ini terima kasih Bu Wali Kota sudah mendengarkan aspirasi dari para P2KPL. Wali kita. Pokoknya aman ya? Aman? Tidak ada yang dipecat? Tidak. Bu Wali Kota ini hebat ya kan? Mendengar aspirasi ini ya kan, begitu yang namanya pemimpin itu harus mendengar apa yang keluh kesah dari masyarakatnya. Bicara kemarin kita sempat ngobrol dengan juru bicara dari Prima ya, Bang Arfan. Itu ada terkait tentang BPJS yang saya melihatnya ada kerancuan ya, karena kalau di SK itu nilai dari gaji mereka adalah 2 juta, sedangkan kalau di data BPJS-nya itu 2.400.450. Dan itu 2021. 2021. Kalau SK-nya? Kalau yang SK 2021 itu kan 24 itu berdasarkan UMK 2021. Hari ini kan UMK kita naik 27. 27. Harusnya 27 2022 ini kan. Oh gitu. Oh, tapi SK kita itu SK yang tertulis di SK berapa gaji kita? Gaji karyawan? 2 juta kan? Artinya ada keperbedaan angka ya? Iya. Siapa yang bisa menjelaskan nih? Mungkin ada keluh kesah nggak tentang BPJS yang 2020 ya SK kalian ya? Iya. Ada yang pernah menggunakannya nggak? Atau mau mencoba menggunakannya? Pernah? Ada. Nah, coba Bang Samsudin yang cerita.
Apa nih? Ada contoh kasus nggak penggunaan BPJS? Nama saya Samsudin, saya tugas sapu di Jalan Kartini. Saya nggak bisa mengajukan klaim karena dari pihak BPJS bilang iurannya belum dibayarkan. Oh, iurannya belum dibayarkan. Maksudnya gimana nih? Jadi iuran belum dibayarkan. Nah, yang mungkin yang agak kita bingung adalah yang siapa yang membayarkan ya? Itu apa ya kata BPJS terhadap abang? Kalau BPJS bilang itu dinas yang bayar. Oh, BPJS-nya bilang dinas. Ternyata nggak dibayarkan. Iya. Terpotong nggak gaji kalian itu sebenarnya? Enggak. Tidak terpotong. Tidak terpotong dan kalau kita lihat dari gaji yang ada di SK kan nggak terpotong. Itu udah jadi tanggung jawab Pemkot. Udah jadi tanggung jawab Pemkot. Oh gitu. Kita pernah nggak komunikasi dengan Pemkot dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup ya? Apa saja jumlah apa sih namanya ya, acuan gaji itu keluar itu, apakah ada potongan tunjangan atau potongan apa itu, ada nggak kita pernah ngomong dengan DLH? Nggak ada. Dari DLH nggak pernah ada penjelasan tentang itu semua. Oh gitu. Jadi kalian terima gaji lewat apa nih, manual, amplop atau? Kalau beberapa tahun yang lalu manual. Kalau dari 2019 kayaknya itu udah pakai ATM. Pakai ATM. Jadi pure langsung ke rekening. Tak ada potongan 2 juta itulah. Nggak, dia potongan koperasi itu juga kalau memang ada yang mau gabung di koperasi itu. Oh, potongan koperasi kalau yang mau bersedia bergabung. Enggak, juga tetap ini. Iya. Apakah benar-benar 2 juta pure murni 2 juta atau sebenarnya gaji kalian itu 2 juta 400? Nah, itu yang kami nggak tahu dan kami nggak ngerti kan. Karena kan nggak pernah ada penjelasan tentang semua itu kan. Pernah ke dinas untuk bertanya? Pernah. Apa kata dinas? Dari dinas nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Itu nanyanya kemana itu waktu itu? Ke siapa? Ke humas kah? Ke umum kah? Atau ke bagian apa? Ke Kasubag Umum. Kasubag Umum. Iya. Jadi beliau tak ada jawaban. Iya. Oh iya. Benar-benar. Nah, kalau Iskandar nih, Bang Iskandar, apa ada keluhan kita tentang BPJS? Ada keluhan, Mbak. Keluhan kemarin itu sama nasib saya sama Samsudin. Soal kematian kakak saya atas nama Tarmiji almarhum, itu kakak kandung. Kakak kandung bekerja juga? Ya, kerja di Dinas sebagai Lingkungan Hidup, tukang sapu Jalan Kartini kan. Iya, lalu sama nasibnya. Nah, begitu saya urus di kantor BPJS, tempo hari saya minta klaim gitu di BPJS-nya kartu. Gak bisa. Kenapa? Kata saya jawab tidak bisa. Kata saya orang tidak bisa mengelemnya. Dari kantor BPJS jawab iuran itu nggak pernah dibayarkan dari 2017 sampai 2001 tidak dibayarkan gitu oleh dinas. Nah, jadi kata saya aja sama orang BPJS, kami orang bertanya dengan siapa ini Bu, kata saya. Siapa kepala kamu orang? Pak Robi gitu. Bisa saya hubungin Pak Robi, kata saya. Ya bisa saya hubungin kan ke Pak Robi ke dinas. Robi itu dinas apa? Dinas Lingkungan Hidup. Oh, bukan BPJS ya? Bukan. Saya hadapin lah Pak Robi. Pak Robi ini di posisi DLH sebagai apa? Kasubag Umum. Kasubag Umum. Oke, jadi pas saya temuin Pak Robi, Pak ini ada surat teguran apa nggak tahu kan surat 3 lembar dari kantor BPJS. Tolong diminta tanda tangan. Dia nggak mau menandatangan itu apa surat teguran apa surat apa gitu kan. Dia nggak mau tanda tangan Pak Robi. Jadi malahan ada jawabannya sama kakak bertiga kan, istri almarhum sama kakak kandung dan Iskandar. Apa? Kata dia, kamu orang kan udah bisa ngurus sendiri, kata dia. Ngapain melalui saya mengurus BPJS itu? Kamu orang kan tahu dari Udin, kata dia. Diurus aja sendiri. Begini Pak, kata saya mau tanya sama Bapak, kenapa Bapak nyuruh kami orang yang bayar? Ibarat mengurus sendiri, buat apa Bapak ada di kantor sini? Kan udah sejelaskan, kata Pak Robi, sama istri almarhum, kata dia. Tunggu pencairan itu 1 tahun. Kenapa pencairan itu nunggu 1 tahun? Kenapa? Saya mau tahu, kata saya. Alasannya apa? Kenapa? Kata saya bisa mau pencairan 1 tahun. Iya. Dibilangin lagi sama dia kan. Dibilangin sama Pak Robi nunggu 1 tahun. Ini kata saya ada apa Pak sebenarnya permainan di sini? Sebabnya saya udah ke kantor BPJS. Jawaban dari kantor BPJS, kalau berkas itu udah lengkap, dilengkapin paling lambat 14 hari pencairan. 14 hari pencairan. Dan kalau sekarang itu 3 hari. 3 hari. Dari jawaban berkas dari masuk Pak ke Robi. BPJS.
Kayak gitu jawaban dari Pak Robi-nya. Nunggu 1 tahun kata dia. Saya tanya lagi sama Pak Robi, kenapa menunggu 1 tahun? Iuran ini belum dibayarkan. Tunggakan 150 juta kata dia. Yang nggak mungkin kita dong yang mau ibarat bayar 150 juta. Kita dapat duit ibarat dari kematian 42 juta. Masa iya kita yang mau bayar kan gitu kan? Iya benar-benar. Ya kayak gitu aja sampai. Iya. Nah kalau dari Bang Asrianto nih ada sudah ada contoh kasus yang dialami soal BPJS sudah ada belum? Ini Bang Samsudin kebetulan contoh kasus yang ngurus dari detail dari awal. Iya. Dari detail awal kebetulan Bang Samsudin. Bisa cerita dari awal kronologinya Bang Samsudin. Jadi kronologinya karena kan tahun lalu sekitar bulan 8 saya dapat musibah kan. Orang tua saya 2008. 2021 bulan 8. Bulan 8. Itu saya dapat musibah, orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal. Ibu adalah pekerja. Pekerja. Oh ya. Kemudian? Kemudian karena saya sudah pernah mengalami kan. 2019 almarhum bapak saya yang meninggal. Jadi harus melengkapi semua persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut kan. Kurang lebihnya saya udah tahu nih apa yang harus saya lengkapin. Jadi pas sudah dapat 1 bulan dari almarhum ibu meninggal, saya mau mengajukan klaim. Sudah terpenuhi semua berkas-berkasnya. Kita ke dinas, dari dinas nggak ada tanggapan apa-apa, nggak ada jawaban apa-apa. Jadi kita benar-benar ke dinas itu cuma nyerahin berkas saja. Udah dapat 2 bulan, kok nggak ada kabar ya dari dinas. Kita kan mikirnya kenapa gitu, ke dari dinas nggak pernah manggil ada kabar apa gimana gitu. Terus coba nih hubungin lewat WhatsApp kan, coba hubungin, dia bilang sabar. Di bulan ketiga kakak-kakak saya tanya sama saya, uang asuransi almarhum ibu udah keluar belum, begitu kan? Iya. Jadi kan saya jawab belum. Artinya kan karena masalah asuransi itu ada konflik yang terjadi antara saya dengan kakak-kakak saya kan, yang berpikirnya bahwa uang asuransi itu sudah keluar, kok sayanya diam, padahal memang dari kantornya belum keluar kan. Terus saya coba temuin, saya coba ke dinas, saya coba temuin Kasubag umumnya, itu dia bilang itu belum bisa dicairkan karena memang iurannya belum terbayarkan. Dari BPJS ya bicara itu? Atau dari dinasnya? Memang dari dinasnya. Dinas mengatakan belum dibayarkan. Nah, si Kasubag umum ini bilang, kamu coba aja ke BPJS, kamu coba tanya, kamu bayar sendiri. Masa sih kamu coba tanya di sana bisa nggak punya almarhum ibu kamu bayar sendiri? Ya nggak apa-apa lah, kamu keluar uang, kata dia. Kan cuma 3 bulan doang. Dia bilang seperti itu. Terus saya coba nih ke BPJS. Karena saya pengen tahu kan, karena apa alasannya. Ternyata memang iuran itu belum dibayarkan dari dinas. Terus saya coba bayar nih Pak, bisa nggak kalau saya pribadi untuk lunasi tunggakan iurannya? Saya bilang begitu kan di BPJS. Nggak bisa karena ini sudah meninggal. Karena logikanya. ini urusannya dari dinasnya. Jadi dinas. Bayar semua. Karena harus dibayar semua, tidak bisa dibayarkan satu persatu. Oh gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari BPJS ya, keterangan dari BPJS bahwa memang ini adalah dinas yang bertanggung jawab soal pembayaran. Kalau bahasa yang saya tangkap dari ini, artinya bukan personal ya Bang ya? Bukan personal ya, yang artinya ini dari dinas. Nah ini menurut Priman, kejadian kasus ini gitu, salah satu dari Pak Samsudin dan Pak Iskandar ini melihat BPJS ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah bertanya ke BPJS atau belum, atau ke dinasnya? Jadi mendengar beberapa keluhan dari kawan-kawan, pada dasarnya Prima coba mendampingi kawan-kawan Persatuan Pekerja Kota Bandar Lampung ini, yang mana mereka persoalannya selain upah ada BPJS, ada juga persoalan sarana prasarana kerja. Teman, ketika kita bicara fokus upah tadi sudah akan dibayang ketua P2KBL bahwa setelah kita melakukan aksi dibayarkan oleh 2 bulan tunggakannya selesai.
Nah, item selanjutnya adalah transparansi Pemkot terhadap hak pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau saya melihat di sini ada carut marut soal pengelolaan keuangan di Pemkot, soal pembayaran di BPJS. Artinya ketika mereka menjadi hak mereka ya, ketika kan riskan gini tuh Mbak Novel persoalannya, ketika kawan-kawan yang supir truk sampah, kena trik sampah, jatuh dari mobil atau kecelakaan, terus tukang sapu juga ditabrak karena mereka menyapu di pinggir jalan, riskan tertabrak kendaraan ya, subuh dan segala macamnya. Artinya mereka butuh perlindungan jelas, dan itu disediakan di BPJS. Dan yang heran sampai hari ini mereka terima kartu BPJS yang kami kira adalah bisa diklaim sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi pada kenyataannya ini Pemkot menunggak pembayaran kepada pihak BPJS. Kan ini persoalannya. Kalau nunggak listrik, lampu jalan itu hal normatif lah, kan itu nggak mengganggu nyawa. Tapi ini persoalan nyawa dan menyangkut kelangsungan kehidupan si ahli waris yang diklaim. Saya pikir ada di sini menarik bahwa dari 2019 kemana sih anggarannya? Memangkah sudah disiapkan, digelontorkan, atau ini hanya menjadi pencitraan dari para pemimpin di Pemkot ini, atau kawan-kawan di Dewan juga yang hari ini lolos-lolos aja kayaknya pertanggungjawaban LPJ dari Pak Wali Kota dan sekarang dari Bu Wali Kota tentang kinerja dari DLH terkait terutama dari BPJS gitu. Mungkin kita juga kaget mendengar ketika ternyata Bandar Lampung punya hutang di BPJS terkait ketenagakerjaan. Ini saya pikir ada ranah korupsi yang luar biasa kalau saya melihatnya gitu. Ada penataan yang nggak jelas, ada sistem pembayaran yang nggak jelas gitu. Dan Pemkot nggak pernah mencoba untuk transparansi kepada pekerjanya atau transparansi kepada rakyat Lampung bahwa mereka dilindungi sesuai haknya. Nah, ketika cari contoh miris ketika Bung Samsudin, Bung Iskandar mengalami orang tua dan kakaknya meninggal, dan kebetulan mereka sebagai pendamping keluarganya ingin ngurusnya, akhirnya yang terjadi adalah mereka nggak bisa terbayarkan klaim ini. Iya, tidak terbayarkan tidak akhirnya. Dibayarkan dan bayarkan kalau 735 tenaga pekerja honor seperti kawan-kawan Asril dan kawan-kawan yang lain, itu jumlahnya 735 Mbak Novel. Kalikan berapa sih beban BPJS? Berapa kalikan anggarannya? Berapa tahun mereka menunggaknya gitu. Artinya ini yang paling prinsip. Kok Pemkot dan Dewan tidak peka terhadap sisi kemanusiaan terhadap melindungi kawan-kawan pekerja yang menjadi bagian dari tolak ukur kinerja Pemkot. Saya pikir nggak sensitif banget gitu kan, nggak peka gitu loh Mbak Novel. Persoalan nyawa mereka nggak perhatikan, jauh dari persoalan pekerjaan. Itu mungkin kritik saya adalah saya ingin beberapa waktu yang lalu kami coba mendampingi kawan-kawan sebagai tim advokasi Prima coba menuntut ini di DPRD tanggal 20 kalau saya nggak salah, dan di situ kita sampaikan beberapa item tentu selain upah ya yang sudah dibayarkan, kedua transparansi soal BPJS kepada Dewan Komisi 3. Yang dilakukan adalah salah satunya adalah hearing ke DPRD ya. Kita minta demo, kita hearing dan kebetulan diterima oleh beberapa anggota Dewan Komisi 3, ada Bung Andika, ada Bung Hermawan yang menerima kita, dan ini kita sampaikan. Kita sampaikan semua. Nah, artinya kami berharap bahwa Dewan bisa menyikapi persoalan ini dan memanggil pihak terkait, kan gitu, sebagai lembaga kontrolnya dan punya kewenangan melakukan itu. Nah, yang terjadi adalah miris kemarin. Kemarin maksudnya kemarin kapan? Kemarin tanggal tepatnya tanggal hari Senin. Tepatnya hari Senin terjadi hearing antara Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung dengan Dinas DLH. Yang terjadi adalah bukan persoalan pembahasan tuntutan dari kawan-kawan pekerja, baik kesejahteraan mereka, perlindungan kecelakaan yang dibicarakan. Yang dibicarakan, tapi lebih kepada menggiring statement dan menggiring pemecatan terhadap kawan-kawan. Siapa yang bicara menggiring itu? Sampai begini. Bahasa itu keluar dari dinas, saya nyebutnya DLH. Dari dinas, saya nyebut dari dinas DLH, perwakilan dari perpanjangan tangan dari Pemkot, bahwa apa yang dinyatakan oleh kawan-kawan tentang BPJS yang nggak bisa diklaim, tentang sarana prasarana kerja yang nggak bisa tentang upah
yang tidak dibayarkan itu semua omong kosong. Dan mereka bilang, dan yang ini diamini omong kosong ini oleh Dewan Komisi 3. Diamini dalam maksud seperti apa? Tidak dipertanyakan oleh Dewan maksud omongan dari Tuntutan-tuntutan. oh enggak, maksud omongan dari DLH ini dalam hearing. Oh, dibiarkan saja. Dibiarkan saja mengalir. Dibuat mengalir ya. Dan statementnya adalah bahwa mereka kawan-kawan ini duri dalam daging yang memang harus diberhentikan. Oh, gitu. Terutama kawan-kawan yang tergabung dalam P2KBR. Oh begitu, ya. Itu bahasa dari siapa itu? Dari, DLH? dari DLH, dari perwakilan Dinas Lingkungan Jangan Hidup. gitu, Ge. Terus? Sementara di Dewan kemarin kita sudah bilang dalam aksi kemarin di Dewan, dan saya mendampingi kawan-kawan, saya bilang bahwa kawan-kawan tolong dilindungi ini dari intimidasi dan pemecatan secara sepihak. Iya. Dampak dari mereka melakukan aksi ini. Ya, karena DPRD adalah wakil dari rakyat ya, wakil mereka ya. Ya, artinya punya kewenangan kan itu Iya. mau mempertanyakan. Apalagi kita lihat dalam SK pemberhentian pemecatan itu bukan karena duri dalam daging. Iya. Harus Mana itu. SK tadi ya? Tapi lebih kepada kelalaian kawan-kawan pekerja, dan kawan-kawan melakukan aksinya pun selama mereka kerja. Nah, kembali ke BPJS, Mbak. Artinya novel ini menarik. Semoga, saya berharap nih bapak-bapak APH terutama para peneliti hukumnya, karena ini menjadi kasus menarik sebenarnya kalau ditelusuri. Saya ngambil kesimpulan, bukan saya memvonis, ngambil kesimpulan ini ada penyimpangan nih kayaknya gitu kan. Kok harusnya dibayarkan, kok nggak dibayarkan ke BPJS. Sementara dalam nota keuangannya ini terbayarkan menurut laporan keuangan RAPBD. Menurut Wali kota ini RAPBD-nya terrealisasi kan? Oh gitu, artinya ada anggaran Ada itu, dong. ada anggaran ke BPJS Iya, tenaga kerja. kalau tidak dibayarkan mereka dapat sanksi dong dari BPJS. Oh, iya. Ada sanksi. Pertanyaannya itu masuk ke BPJS atau mendep? Atau Gimana? mendep? Iya. Iya. Yang APH mungkin ada lebih progresif loh. Intinya dari anggaran itu memang dikucurkan untuk dikucurkan. Oh, oke. Dan itu menjadi kewajiban. Dalam aturan K3 dan segala macamnya, kalau kita itu menjadi acuannya. Nah, kedua itu. Nah, kasihan kan kawan-kawannya sampai hari ini menghadapi pekerjaan. Yang sampai hari ini ternyata kawan-kawan ini nggak dilindungi oleh sama sekali oleh pihak BPJS ya, yang dilindungi dalam hak kerja mereka. Perlindungan kecelakaan yang saya bilang dari awal, kecelakaan, ya kan, kematian. Oke. Itu mungkin aparat APH Novel berharap progresif lah dalam hal ini. Iya, membaca ini ya, situasi, situasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Saya rasa kalau melihat ada obrolan kali ini ya, bahwa BPJS itu bukan diambil dari gaji, tapi memang sudah ada anggaran tersendiri di setiap dinas untuk para pekerja, ya, untuk para pekerjanya yang ini bentuknya TKS ya, mereka ini ya, para TKS. Jadi tidak masuk dalam gaji. Bisa saja seperti itu karena sudah ada kucuran dana sebenarnya. Karena setiap pemberi pekerja itu menanggung kewajiban terhadap biaya BPJS mereka. Oh iya. Jadi mungkin ini ya, Bang Badri, selain hearing yang dilakukan ini, apa akan yang dilakukan oleh Prima terkait BPJS ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Melihat contoh kasus lah ya. Kalau kami melakukan investigasi terhadap persoalan pekerja kebersihan itu sudah ada beberapa poin ya. Beberapa poin yang harus kita perjuangkan, terutama terkait soal upah. Nah, kalau kita melihatnya terkait soal upah ini tidak sesuai dengan yang namanya UMK, karena upahnya hanya sebesar 2 juta. Artinya di sini kita menginginkan dia sesuai dengan UMK. Yang kedua poinnya terkait BPJS tenaga kerja. Kami ngelihat BPJS tenaga kerja ini tidak tahu kawan-kawan pekerja ini apa saja sih yang diklaim oleh BPJS tenaga kerja kepada para pekerjanya. Nah, para pekerjanya ini nggak tahu apa saja yang diklaim. Misal contoh harus ada jaminan hari tua, ada yang namanya kecelakaan kerja, ada kematian, ya kan, ada pensiun, itu belum tahu apa kejelasan kita ini masuk ke dalam BPJS tenaga kerja. Di situ poin yang pertama kami melihat ada agak sedikit tertutup, ya kan? Tidak ada transparansi. Ya, tidak ada transparansi
kepada para pekerja apa saja sih ya klaim yang menjadi klaim penerima kerja ya kan. Jadi ada pemberi kerja, selaku pemberi kerja adalah pemerintah Kota Bandar Lampung, penerima kerja adalah pekerja kebersihan Kota Bandar Lampung. Di sini kita melihatnya tidak ada transparansi terkait nasib para pekerja ini. Dan di sini contoh kasus ya kan, kenapa setelah ada kematian baru terkuak bahwa BPJS Tenaga Kerja tidak dibayarkan. Nah, di sini ini contoh bukti bahwa tidak ada keterbukaan kepada para pekerjanya dalam hal ini. Kita menginginkan agar pemerintah kota, DPRD selaku yang mengawasi pemerintah kota yang sudah menganggarkan ya kan, semestinya harus yang dievaluasi itu bukan para pekerjanya. Yang harus dievaluasi itu pemerintah kotanya. Kenapa bisa lalai dalam ya kan menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada para pekerja. Mereka sudah bekerja dengan susah payah dari pagi sampai ke malam ibaratnya. Tapi sampai hari ini jauh dari kata sejahtera ya kan. Ada yang dihilangkan dalam hal ini. Nah, dari di sini Partai Rakyat Adil Makmur melakukan pendampingan bagaimana semua persoalan-persoalan para pekerja ini bisa selesai ya kan. Kita ingin dari beberapa sebelum aksi kita berupaya bagaimana bertemu dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, Ibu Wali Kota Eva Dwiana, tapi sampai hari ini kita belum pernah berjumpa. Mungkin Ibu Wali Kota lagi sibuk. Mungkin lagi sibuk dengan kegiatan yang ya, tapi kita berharap dia bertemu kita. Iya, pastilah. Pasti Ibu Wali Kota kita bertemu dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini dan secara terbuka. Apa saja yang dijamin oleh kepentingan mereka ini. Itu prinsipnya kami di sini bagaimana persoalan para pekerja kebersihan ini bisa selesai. Itu yang paling prinsip. Pertama karena Cawa Ekam juga salah satu kanal YouTube yang ikut mengawal kegiatan dari P2KBL. Saya kasih salut dulu, apresiasi buat Ibu Wali Kota yang sudah mendengarkan aspirasi dari para P2KBL, akhirnya dibayarkan. Dan mudah-mudahan persoalan-persoalan upah yang lainnya juga dibayarkan, bukan hanya P2KBL ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Bang, boleh saya tanya, waktu kontrak kerja ada tanda tangan nggak? Itu yang Mbak tanya. Enggak, ini nggak ada tanda tangan mereka. Pernah nggak? Kalau di dalam SK nggak ada. Bukan SK. Pernah nggak kalian itu saat mau mulai kerja, saat mendaftar itu ada tanda tangan MOU kerja, kontrak kerja? Pernah nggak? SPT. Pernah mendengar atau pernah melihat atau membaca yang bertuliskan soal klaim tunjangan-tunjangan BPJS atau apa-apanya itu, pernah nggak membacanya? Nggak pernah. Nggak ada dalam tulisan itu pernah ya? Enggak. Karena kalau saya ngalamin ada perbedaan memang kalau kita kerja swasta dengan di instansi pemerintahan. Memang apa tuh perbedaannya? Perbedaannya kan kalau kita di swasta, saat kita diterima kerja itu pasti ada tanda tangan kontrak kan, sampai berapa bulan atau berapa tahun gitu kan. Dan apa yang kita langgar itu ada semua. Kalau dari dinas ini nggak ada, kalau dari pemerintah. Oh, tidak ada. Jadi yang kalian ini langsung diterima dan langsung terbitlah SK. Iya. Oh, begitu. Artinya tidak ada ya. Saat BPJS, kalian kan pasti terima kartu nih. Kalau sudah ada klaim BPJS ya, pasti terima kartu. Pertanyaan saya, waktu kalian pernah mengisi formulir BPJS nggak? Tanda tangan BPJS? Nggak pernah. Tiba-tiba langsung mendapatkan kartu. Iya. Oke. Mana contoh kartunya? Ya. Ini contoh kartu. Ya. Nah, ya ini BPJS Tenaga Kerja ya, Desia tuh, maaf. Punya almarhum ibu. Iya, BPJS Tenaga Kerja sama ini ya. Artinya tidak para pekerja ini tidak pernah mengisi formulir BPJS. Tidak ya, pernah ya? Tidak. Sampai tahu angka pun kalian nggak tahu? Enggak. Oh ya, artinya kawan-kawan pekerja ini juga nggak ngerti aturan-aturan mainnya ya, aturan mainan hak dan kewajiban. Maka kita tidak bisa menyalahkan P2KBL karena kalaupun mereka merasa
harus bayar sendiri nggak dikasih tahu juga ya kan. Tapi karena mereka pegang ini maka mereka klaim ini. Nah, jadi pertanyaan kita adalah mungkin ini menjadi bisa saran kita ya ke Prima, tanya langsung ke BPJS Tenaga Kerja aturan main BPJS, aturan main dalam hubungan sinergisitas dengan pemerintah kota. Aturan mainnya seperti apa, angka-angkanya bagaimana, itu mungkin bisa kita pertanyakan. Atau nanti BPJS Tenaga Kerja mau ngobrol dengan Caweka, silakan kita coba cari tahu apa sih yang menjadi carut marut dari BPJS ini. Nah, maka saya berharap artinya DPRD Kota Bandar Lampung yang sudah kita coba sampaikan persoalan ini juga itemnya untuk bisa memanggil dan punya kewenangan banget lah kawan-kawan Dewan itu Komisi 3 sebagai regimen sektor dari daerah ya. Itulah gunanya mereka sebagai wakil mereka ya. Dan sebagai lembaga kontrol, sebagai wakil kita yang kita pilih kan gitu loh, dan kewajiban mereka terhadap mata pilihnya kan gitu. Artinya memanggil pihak terkait baik BPJS, baik Pemkot ya kan, P2KBL sebagai wakil dari pekerja, karena nggak mungkin muat 735 orang itu di Dewan semua. Perwakilan yang tergabung dalam P2KBL kan, atau dan kami sebagai advokasi kawan-kawan P2KBL itu satu meja. Coba kita ulas satu persatu persoalannya gitu loh. Biar BPJS menerangkan bahwa data dari 735 orang atau berapa jumlah secara keseluruhan pekerja kebersihan ini kan itu, berapa anggarannya kan itu loh Mbak. Bagaimana sistem pembayarannya mungkin di situ, karena kalau Prima yang menanyakan langsung, saya pikir Prima juga nggak punya kepentingan untuk menanyakan ini. Bisa. Artinya gini, punya kepentingannya begini. Ketika kami mempertanyakan ini gitu kan, hanya menjadi diskusi yang nggak ada akhir. Oh ya. Kan gitu loh Mbak. Artinya hanya sebagai full bucket aja. Tapi full bucket ini saya juga ingin menjadi terbuka ya kepada publik, terbuka kepada media dan kepada publik tentang apa sih keterangan BPJS di hadapan Dewan dan di hadapan pihak kebersihan gitu loh. Karena ini bukan hal yang menjadi rahasia gitu loh. Ini harus dibuka. Iya, memang tapi kalau kita juga mengharapkan kakak-kakak kita yang di Dewan itu nggak bergerak juga gimana? Ya, makanya kita ya, kan? Makanya tanda kutipnya yang paling berwenang memanggil dan meminta keterangan secara resmi BPJS tanpa ada yang ditutupi ya. Itu saya pikir kewenangan dari Dewan. Artinya memang di sini Prima mengharapkan dari kawan-kawan DPRD ya, provinsi, DPRD kota, dalam hal ini Komisi 3 untuk segera memanggil BPJS Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup. Saya rasa bukan DLH aja, semua lah ya. Karena siapa tahu yang lain juga iya. Betul. Kita nggak tahu ya. Ini yang terjadi adalah contoh kasus ada di DLH. Ini langsung aja ngapain satu-satu langsung di grup, ya kan? DPRD Bang Hermawan ya, Bang. Ayo Bang. Gasak Bang. Ya, saya pikir Wali Kota Bandar Lampung juga di baru kepemimpinan ini harus terbuka kepada masyarakatnya. Dan ini untuk Ibu Wali Kota juga ini kasih saran masukan untuk apa tadi Dinas Lingkungan Hidup ya. Ya, DLH itu jangan pecat aja. Jangan mereka ini bagian dari sosial kritik kita ya kan. Kalau nggak ada yang kritik nggak membangun. Kritik itu membangun untuk pemerintah kota ini bisa lebih hebat lagi dipimpin oleh Ibu Wali Kota Bu Eva kan. Jadi tolong ditegurlah itu DLH yang bilang duri dalam daging. Mereka kan menuntut hak. Ya benar ya? Dia kan menuntut hak ya. Bukan duri dalam daging itu, ya kan? Iya, kalau saya sih apresiasi sama Ibu Wali Kota. Soalnya gini ya, Ibu Wali Kota itu kan salah satu pimpinan perempuan lah ya, di Lampung. Saya seorang perempuan, saya bangga. Nah, biar saya semakin bangga, Ibu Wali Kota harus segera tegur si DLH ini ya kan. Ya kebetulan perempuan juga. Karena kalau enggak nanti Ibu Wali Kota yang disalahkan. Ibu Wali Kota nggak ngomong, dikira Pemkot yang ngomong kan, padahal perwakilan dari DLH. Iya tuh Bu, ya enggak? Benar enggak? Ya. Iya. Dan itu artinya yang bayangan kawan-kawan ini ketika 1-2 hari ini Mbak, setelah pernyataan itu keluar, saya tegasin lagi bahwa kawan-kawan merasa terintimidasi akibat tekanan untuk dipecat secara sepihak. Oh iya. Gitu. Ngadu ke Ibu ya Pak. Siap. Iya, harus ngadu gitu. Sebagai anak ya ngadu ke ibunya. Iya kan? Nanti siapa tahu Ibu Eva ngomong di Cawekam kan? Kita bahas ini ada apa sih di pemerintah kota ini kok banyak anak kaki tangan ya? Apa kaki tangan dari Ibu Eva ini kok agak ruwet-ruwet gimana gitu ya?
ya kan? Nanti nama baik Bu Eva lo yang jadi Ya. ini kan? Jelek. Iya, jadi jelek. Pencitraannya malah jelek. Iya, padahal mungkin Bu Eva nggak punya waktu atau nggak bisa melihat satu persatu kerja dari kaki-kaki tangan di pemerintah kota. Ayo Bu Eva. Oke, mungkin apa masih ada yang ini dibicarakan? Soal apa nih? Soal pertama kayak tadi kita udah bicara BPJS. Sarana prasarana kerja mereka Nah, sampai sarana prasarana kan nih. ada 3 sebenarnya item tuntutan ya. Nah, lucu nih. Saya informasi yang saya dengar. Beberapa waktu yang lalu mungkin Jubil udah ngobrol lah sama Mbak Iya, Novel. coba saya tanya langsung Iya, nih sama silakan tanya ini. langsung. Apa benar nih Sapu dan kawan-kawannya itu Selama ini beli sendiri? dibeli sendiri? Betul. Seperti apa? Kami selama ini ya beli sendiri. Beli sendiri. Iya. Nggak Sama Sapu. disediakan. Enggak. Oh gitu. Misalnya nih pecah ban. Ya pakai biaya sendiri, nampal sendiri. Oh gitu. Jadi fasilitas yang diberikan itu apa? Cuma mobil itu aja? Mobil aja. Oh gitu. Kok lucu ya? Iya kan? Iya. Pernah nanya nggak sih kalian ke dinas? Sapunya mana? Ini punya aku memang pakai apa? Pakai doa gitu. Doa selesai. Kalau kamu nyapu suruh berhenti ya? Enggak ada apa? Berhenti. Oh iya. Iya. Oh iya, ini salah satu yang mau saya omongin tadi, kelanjutan dari penggiringan opini bahwa duri dalam daging. Bahwa di sini dijelaskan di SK kawan-kawan itu tidak ada bahasa bisa dipecat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bisa mengusulkan pemberhentian jika mereka tidak bekerja ya, tidak melaksanakan tugas. Saya tanya, waktu kalian aksi masih kerja nggak? Masih kerja ya? Kerja itu ada absen nggak? Ada. Ada absen. Jadi kalian kerja itu terdata bahwa kalian tetap kerja di hari itu. Iya. Loh, nggak ada. Ibu apa bapak sekarang paling ngasih? Ibu nggak boleh gitu. Tuh ada nih SK-nya. Kalau ibu melanggar SK itu artinya ibu melanggar yang ibu tulis sendiri, ya kan? Iya, nggak boleh kayak gitu. Nanti nggak boleh jadi pemimpin zolim ya? Betul. Benar nggak sih? Betul. Iya. Saya rasa pemerintah Kota Bandar Lampung nggak zolim-zolim orang-orang. Betul. Buktinya diselesaikan 2 bulan, Betul, ya kan? betul. Kali ini pasti diselesaikan juga. Amin, amin, amin. Amin. Juga soal Amin. sarana. Iya. Ibu Eva, hidup. Mau lanjut nggak Bu di? Iya kan bercanda Bu. Berarti saya lanjut atau Iya. terima kasih Prima Sama-sama. Kota dan Sama-sama. Provinsi. Terima kasih Sama-sama. P2KBL ya, sebuah kebanggaan bisa menghadirkan sosok-sosok yang berani karena mereka adalah bagian dari orang-orang yang hari ini hanya diam saat ditindas. Betul. Ya kan? Betul. Segelintir orang yang hari ini menyuarakan kepentingan kawan-kawannya, dan ini harus bukan dilestarikan, harus kita dukung. Wah, nanti dilestarikan dikira ini lagi ya. Harus didukung kawan-kawannya. Kalau ibaratnya kalau Prima apa nih? Saling menguatkan, saling menjaga, dan saling membesarkan. Nah, semoga tetap bekerja dengan giat, dengan riang gembira. Apapun persoalannya bisa didampingi dengan Prima. Salam Hanya rakyat. masalah buntu saja ya. Masing-masing ya kayaknya itu ya. Ya, semoga Prima juga sukses ya. Amin. Di Amin. apa namanya? Verifikasi. Tahapan verifikasi dan menjadi bagian dari nantinya wakil-wakil kawan-kawan Amin. di Amin. Dewan di DPRD provinsi dan rezim kita lah. Yang namanya berpartai yang mesti Iya. masuk ke dalam Harus apa namanya? Harus merebut kekuasaan ya. Siap. Iya. Biar lebih mudah Ya, lebih mudah untuk mendampingi memperjuangkan. kawan-kawan. Iya. Makasih ya Bang Astrianto, Bang Samsudin, Bang Iskandar, Bang Andri dan Bang Badri. Semoga apapun yang dilakukan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yunus Sanggem. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi